Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di mata kuliah bahasa Indonesia. Dan kita sudah sampai di pertemuan ketujuh dengan materi memahami makna kata dan makna kalimat. Oke, jadi kalau kita membahas tentang makna, itu mungkin Anda berpikir tentang arti ya. Padahal arti itu ada di arti itu di bawahnya makna. Arti tentu saja apa adanya, makna yang ada berada di baliknya kan seperti itu ya. Jadi misalnya sajalah dalam apa ini dalam bahasa Inggris yaitu yang simple present sama simple past itu kan dua-duanya artinya sama ya, tapi maknanya jelas beda. Kalau present itu ya yang mudhari itu berarti untuk hari ini, saat ini, dan kalau yang past yang madhi untuk lampau, walaupun artinya sama. Dalam bahasa Indonesia pun saya pergi dua-duanya sama ya, namun kita punya kita tidak punya tenses, tidak seperti mereka yang punya grammar, nahwu, shorof. Oke. Nah, ini kita akan membahas tentang makna. Makna yakni sesuatu yang di belakang arti tersebut. Apa sih? Kita lihat saja. Nah, pertama kita tentang makna kata. Kita akan membahas tentang makna denotatif, yakni yang makna sesungguhnya apa adanya, tidak ada campuran nilai rasa dan tidak berupa kiasan ya. Jadi kalau kita membahas tentang apa? Misalnya kita membahas tentang rumah ya tentu saja rumah tidak ada analnya. Misalnya juga kalau kita temenan saja, ya udah artinya memang kita temenan saja, tidak ada arti apa-apa ya. Oke, itu makna denotatif. Oke. Lawan katanya yakni makna konotatif. Dimana di sini memiliki makna lain walaupun kata itu secara arti itu adalah ini, namun kalau kita membahas makna konotatif tentu maknanya berbeda dengan itu kan seperti itu ya. Nah, oke. Kita tentu saja membahas yang wajar. Oke, apa Pak yang tidak wajar? Yang tidak wajar contohnya umpatan. Seperti nama-nama binatang ya. Oke, nama-nama binatang itu sering sekali digunakan sebagai umpatan ya. Entah kenapa binatang itu dianggap umpatan. Padahal binatang itu juga tidak jelek-jelek amat ya. Tidak itu ya. Tapi kenapa itu menjadi diskriminasi suatu kata-kata jelek? Nah, itu kan karena termasuk dalam konotasi juga ya, karena itu mengandung nilai emosi tertentu, itu misalnya umpatan. Namun tanpa melibatkan emosi pun ada banyak makna konotasi, misalnya amplop. Oke, amplop kan artinya kan pembungkus surat ya, namun bisa juga artinya uang ya, gaji. Wis dikai amplop lah, kalau ada ono amplopnya tau iki, ono santai, ketika ada dikasih cuma amplop, Anda marah enggak? Ya tentu saja marah kan, loh amplop ya gur amplop orangnya kan juga jare njalukmu amplop, ya udah saya kasih amplop. Oke, ternyata amplop bukan makna denotasi namun makna konotasi. Ya amplop ning ono isine, isinya pun juga ora surat, isinya duit kan seperti itu ya. Oke lah, oke, jadi seperti itu contoh di sini yakni kursi. Oke ya, jadi kalau ada para anggota DPR memperebutkan kursi bukan berarti mereka kursi ini dinggo eneng-enengan gitu, tidak, namun kursi artinya jabatan kan seperti itu. Nggak mungkin kan orang rebutan kursi dinggo geret, apalagi DPR ya, DPR tuku kursi stadion ya kuat mungkin ya. Oke, sing ra kuat mungkin mendengarkan keluhan masyarakat. Oke lah, itu makna konotasi. Makna kata yang lainnya yang termasuk juga dalam makna denotasi ya, yakni makna leksikal. Leksikon berarti kamus, jadi makna tersebut yang ada di dalam kamus. Oke, jadi seperti ini contohnya kepala. Kepala berarti bagian tubuh makhluk, bisa binatang, bisa hewan, yang pasti berada di bagian leher ke atas. Kalau ulo itu lehernya punya leher enggak atau punya ekor? Terus pokoknya ada tahu kan, bagian ujung teratas dari makhluk itu berarti kepalanya. Kan seperti itu. Nah, mana ini nanti akan menjadi makna leksikal lainnya, yakni kepala sekolah. Oke kan? Walaupun sekolah itu gak punya kepala secara denotasi ya, namun secara konotasi kepala juga bisa berarti pemimpin kan seperti itu. Oke, jadi kepala sekolah berarti pemimpin dari sekolah kan seperti itu ya. Itu berarti makna leksikalnya. Oke, dan setelah makna
leksikal itu juga bisa berarti kata dasar ya, kata dasar. Jadi belum ada imbuhan apapun, belum ada apa ini imbuhan seperti afiksasi dan juga afiksasi itu sendiri ada prefiks, sufiks, infiks. Nah itu belum ada. Oke, jadi masih kata dasar. Oke. Dan makna gramatikal, nah ini yang sudah mengalami perubahan. Jadi seperti tadi kalau makna leksikal itu kata dasar ya, di sini sudah mengalami imbuhan. Contohnya ini kita langsung bahas saja. Ada nosi. Nosi itu notion ya. Kalau bahasa Indonesia ini apa ya? Kita anggap saja penanda kan seperti itu. Kalau berarti itu pelakunya, pengajar, pengemudi, pemasak, penari ya, berarti orang yang menari. Berarti alatnya, gantungan, atau mungkin apalagi ya, tembakan, atau mungkin cekelan. Oke ya, pegangan. Nah seperti itu berarti alatnya. Itu nosi. Nosi itu tanda. Tanda itu bisa berarti imbuhan. Oke ya. Seringkali imbuhan ya, lebih banyak imbuhan ya. Oke, kita anggap saja nosi itu imbuhan lah. Oke, boleh. Oke, namun imbuhan itu memiliki makna kan seperti itu ya. Seperti tadi, berarti maknanya itu orangnya. Berarti melakukan sesuatu ya. Oke, memasak, menggoreng. Nah, seperti itu ada bahasanya itu nosi. Oke, itu makna gramatikal. Berikutnya adalah makna kalimat. Ini lebih sempit lagi sebenarnya dari kata, karena kata itu luas ya. Nah, kata itu nanti yang disusun menjadi kalimat. Di sini ada kalimat tunggal, yakni memiliki satu klausa. Klausa itu berarti satu ide pokok ya. Oke, misalnya apa? Saya berangkat sekolah. Dah, seperti itu. Kalau majemuk itu memiliki lebih dari satu klausa. Oke, bisa memiliki lebih dari satu predikat, memiliki lebih dari satu subjek. Contoh, saya sedang bermain PUBG, sementara teman saya bermain Mobile Legend. Oke, seperti itu. Nah, itu kan memiliki, itu satu kalimat. Kalimat, ingat saja, dari satu titik ke titik yang lain itu namanya kalimat. Sementara dari satu titik ke titik lain itu pasti memiliki banyak sekali unsur. Salah satunya klausa atau anak kalimat. Lebih dari satu anak kalimat berarti kalimat majemuk. Kalau satu anak kalimat, kalimat tunggal. Itu maknanya. Ada juga kalimat aktif, berarti subjeknya itu melakukan sesuatu. Oke, misalnya saya memainkan musik. Oke, kalimat pasifnya berarti kan musik dimainkan oleh saya. Jadi kalau kalimat aktif itu memang memakai kata kerja yang berimbuhan me ya. Kalau ber itu nanti bukan menjadi kalimat pasif, tapi itu menjadi pelengkap ya, karena bukan objek, itu pelengkap. Kita sudah membahas sebelumnya. Kalau belum, kalau ada melewatkannya, Anda bisa melihatnya di video sebelumnya. Oke, dan yang terakhir adalah ini ada kalimat langsung berupa percakapan ya. Anda berada di mana, yang memakai tanda kutip. Ada juga kalimat tidak langsung yang mendirikan ucapan kembali. Misalnya siapa? Sugiono berkata kepada cucunya bahwa ia sudah berhenti dari industri hiburan, misalnya seperti itu. Oke, jadi karena beliau sudah tidak lagi bermain di Indosiar ya, bermain di sinetron Adab atau FTV, SCTV. Oke, jadi dia sudah berhenti. Jadi di sana tidak memakai tanda kutip lagi sebagai kalimat langsung, namun menjadi kalimat tidak langsung. Ada kalimat perintah yang memakai tanda seru, sama seperti seruan ya. Kalau seruan itu harus ada kata seru yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, seperti aduh, astagfirullah, wow. Nah, itu kalimat seru. Beda dengan kalimat perintah. Kalau fi'il amar itu biasa, itu langsung kata kerjanya ya. Buka jendelanya. Oke, tutup pintunya. Bersihkan sampah ini. Itu kalimat perintah. Ada kalimat tanya yang menggunakan kata tanya tentu saja ya, di mana, kemana, 5W1H itu. Dan yang terakhir adalah kalimat berita atau statement, pernyataan. Bisa berupa pernyataan, bisa berupa sanggahan. Misalnya ini ada truk yang melintas di depan saya. Nah, itu kalimat berita positif, pernyataan. Atau bisa juga hari ini tidak ada bus yang datang. Nah, itu berarti kalimat sanggahan karena ada kata tidak, seperti itu ya.
Oke, jadi untuk pembukaan tengah semester terakhir kita bahas dengan makna kata dan makna kalimat. Silahkan lanjutkan diskusinya di grup kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.